pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 dengan bab desain struktur organisasi akan memulai wawancara pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu saya sendiri Intan Versudia dengan NPM 152. Saya Kolbi Etika Sari dengan NPM 140. Saya Maria Clarissa Madia Raya Karyadi dengan NPM 150. Oke, selanjutnya di sebelah saya ini terdapat narasumber yang bekerja sebagai admin di e-commerce Shopee. Untuk Mbak Feni bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Syafeni selaku admin dari All Shop Shopee Inastore. Mbak Feni nih, kalau boleh tahu kan bekerja sebagai admin nih di Shopee. Nah, untuk di Shopee itu kira-kira jualan apa ya Mbak usahanya? Jadi di toko Inastore kita menjual produk-produk custom seperti bantal custom printing, lalu ada mug atau gelas yang bisa di custom gambar, dan ada tas dinner gitu untuk bingkisan souvenir ulang tahun dan semacamnya gitu. Jadi kita menjual barang-barang custom yang pengen kakak request seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih Kak, di usaha All Shop Shopee itu didirikan secara perseorangan atau secara berpartner nih Kak? Boleh dijelaskan? Jadi di toko kami itu ada 3 partner. Jadi kita nggak perseorangan, jadi kita ada 3 partner, yaitu ada Iman Souvenir, ada Inastore dan Kiki Shop seperti itu. Saya mau tanya lagi nih Kak, bisa dibantu jelaskan nih struktur organisasi seperti apa yang diterapkan dalam bisnis yang Kakak jalani sekarang nih? Jadi di struktur bisnis kami itu kita ada owner selaku pemilik usaha, lalu ada admin yang menghandle langsung di lapangan, lalu ada penanggung jawab yang akan mengarahkan kepada tim produksi untuk menyelesaikan pesanan-pesanan yang masuk seperti itu. Saya mau tanya lagi nih ya Kak, bisa dibantu jelaskan nggak, kan di bisnis tersebut terdapat 3 owner. Nah, bagaimana struktur organisasi yang digunakan dalam usaha Kakak tersebut? Jadi struktur organisasi kami itu ada jadi dalam struktur bisnis kami itu kita ada owner selaku pemilik usaha, lalu ada admin yang menghandle pesanan masuk di lapangan, dan ada penanggung jawab yang mengarahkan ke tim produksi untuk menyelesaikan produk-produk masuk yang pesanan dari customer seperti itu. Nanti tugas-tugas kayak job desk itu diarahkan dari penanggung jawab tersebut ya Kak? Oke. Selanjutnya Kakak bisa jelasin nggak komunikasi seperti apa yang digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam perusahaan tersebut? Jadi komunikasinya itu dari koordinator langsung menyampaikan kepada penanggung jawab dan diselesaikan oleh tim produksi agar terselesaikan dengan baik. Kakak bisa jelasin nggak bagaimana perusahaan kakak ini memastikan bahwa struktur organisasi yang dipilih itu dapat mendukung pencapaian tujuan dalam usaha? Jadi penanggung jawab, koordinator dan tim produksi tetap bekerja sama agar terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke, selanjutnya, bagaimana perusahaan kakak nih menangani konflik yang ada atau hambatan dalam kerjasama tim itu, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi untuk menyelesaikan masalah jika ada konflik itu koordinator dan owner yang akan menengahi konflik tersebut, atau misal owner atau koordinator ini tidak ada di tempat, penanggung jawab yang akan menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Baik, mungkin selanjutnya kan untuk pertanyaannya dari saya itu cukup. Mungkin selanjutnya akan dipertanyakan oleh Mbak Maria. Silakan Mbak Maria. Baik, saya mau bertanya nih Kak.
apabila terjadi kekosongan sementara pada struktur organisasi yang ada di dalam bisnis, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga bisnis itu tetap terorganisir dengan baik? Jadi di usaha ini ada 3 orang selaku owner. Jika posisi 1 orang kosong akan langsung digantikan oleh 2 orang owner lainnya. Baik, selanjutnya saya juga mau bertanya nih Kak. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara pekerja, apa yang dapat dilakukan untuk menengahi permasalahan tersebut? Jadi kami selalu menerima ide dan pendapat dari masing-masing untuk kebaikan bersama agar tidak ada kayak kesalahpahaman. Jadi kita itu dilarang menggunakan emosi dalam bekerja, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana caranya menjaga pekerja supaya dapat terorganisir dengan baik dalam tatanan struktur organisasi yang ada? Itu jadi kita harus kuncinya sih menjaga mood. Untuk apa? Karena misal sedikit pun mood kita jelek gitu, nanti akan tidak tersesuaikan semua pekerjaan kami. Jadi kayak misalnya keganggu sedikit gitu langsung hancur kayak gitu. Oh, jadi mood itu sangat berpengaruh ya Kak dalam suatu pekerjaan ya? Iya, langsung berpengaruh karena kita tidak boleh memakai emosi agar cepat terselesaikan. Seperti itu. Baik, selanjutnya apabila pelanggan melakukan komplain nih Kak, siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan komplain tersebut dan kepada siapa komplain tersebut diteruskan untuk mendapatkan penyelesaian? Jika kami dapat komplain dari pelanggan, itu langsung adminnya yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Jika komplain dari pelanggan ini sulit untuk diatasi, itu nanti owner kita yang langsung menengahi masalah tersebut dan menyelesaikan masalahnya. Baik, selanjutnya bagaimana cara bisnis ini dalam membagi dan mengelompokkan tugas kepada para pekerjanya? Jadi sesuai job desk masing-masing, kita selaku koordinator, penanggung jawab dan tim produksi itu langsung menerima orderan dan menyelesaikan orderan tersebut agar selesai dengan baik. Berarti untuk job desk tersebut diselesaikan secara bersama-sama gitu ya Kak, berarti oleh tim produksinya? Iya, jadi dari koordinator ke penanggung jawab dan diselesaikan bersama oleh tim produksi, seperti itu. Ya. Baik, berarti sangat terorganisir banget ya Kak? Iya, karena kalau misalnya nggak terorganisir gitu, takutnya orderannya itu nggak cepat selesai dan terus menumpuk seperti itu. Iya, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Untuk pertanyaan dari saya cukupkan. Selanjutnya mungkin dari rekan saya, Kolbi. Gini Kak, bagaimana sih pengambilan keputusan yang ada di usaha Kakak melalui struktur organisasi yang ada? Jadi untuk pengambilan keputusan kita tetap ada satu visi, yaitu menyelesaikan pekerjaan tersebut di hari itu juga dan selesai untuk dikirim agar untuk kebaikan kita bersama, seperti itu. Jadi kalau ada pesanan masuk langsung dikirim hari itu juga ya? Kalau misalnya ordernya kayak langsung masuk hari itu juga, itu dikirimnya akan menunggu proses. Misal ada 2 atau 3 hari untuk proses mau dikirimnya. Selanjutnya nih Kak, bagaimana usaha Kakak ini bisa memastikan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar para pekerjanya? Jadi ada divisinya masing-masing untuk di bisnis kami, jadi agar terselesaikan dengan baik. Ya, gitu. Oke Kak. Selanjutnya,
Bagaimana sih usaha kakak sendiri mengelola sumber daya manusia dalam pembagian struktur tersebut? Jadi kita harus memilih orang yang tepat untuk meningkatkan meningkatkan kualitas produk kami dan cepat terselesaikan dengan baik. Berarti kalau perekrutan pekerja pada usaha kakak sendiri itu diadakan per bulan atau sistemnya bagaimana? Untuk perekrutan kita jadi kayak setiap event gitu kalau perekrutan. Jadi setiap event seperti graduation, bulan ini kan ada banyak yang graduation, lalu nanti ada Natal gitu, terus nanti ada Agustusan. Setelah itu ada untuk Lebaran gitu. Jadi untuk bulan puasa itu kita biasanya sering merekrut orang-orang baru seperti itu. Jadi lebih ke event-event tertentu gitu ya Kak untuk perekrutannya? Iya, event tertentu kita baru merekrut orang-orang seperti itu. Terus yang terakhir nih Kak, apakah ada fleksibilitas dalam struktur organisasi yang ada di bisnis kakak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah? Jadi kita ada untuk fleksibilitas, itu adalah kunci dalam berusaha yang sukses. Jadi kita mampu beradaptasi dalam segala pekerjaan kondisi yang terjadi di hari itu juga, seperti itu. Baik, mungkin cukup pertanyaan dari kita bertiga Kak. Terima kasih atas waktunya. Baik semuanya, sekian wawancara yang kami adakan pagi ini. Terima kasih Mbak Feni atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kita. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.